Shalom saudaraku, selamat berjumpa lagi dalam renungan pengharapan baru dari channel Terang Jalanku. Senang sekali kalau kita dapat bertemu kembali dalam renungan ini dan kita akan bersama-sama belajar akan kebenaran firman Tuhan yang menjadi pedoman hidup kita semua. Untuk kita dapat bertumbuh dalam hidup yang berkenan dalam hadirat Tuhan. Hari ini saya akan menyampaikan renungan dengan judul Kekuatan di Tengah Penantian. Tetapi sebelum kita mendengarkan renungan ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa Surgawi, Allah yang Maha Kuasa dan penuh kasih sayang, kami mengucap syukur untuk merenungkan firman-Mu. Tuhan, saat ini kami hendak merenungkan tema yang penting dalam kehidupan kami, yaitu tentang kekuatan di tengah penantian. Kami sadar Tuhan, bahwa dalam perjalanan hidup ini ada begitu banyak waktu di mana kami dihadapkan pada masa-masa penantian. Menanti jawaban doa, menanti tergenapinya janji-janji-Mu, menanti datangnya terobosan, atau bahkan menanti akhir dari sebuah pencobaan. Kiranya melalui renungan ini kami semakin dikuatkan. Kami tidak lagi mengandalkan kekuatan kami sendiri yang terbatas, melainkan kami sepenuhnya berserah dan mengandalkan kekuatan yang berasal daripada Engkau, sumber segala kekuatan. Ajar kami untuk tetap setia, sabar, dan berpengharapan di tengah badai penantian. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, amin. Saudaraku yang terkasih, kehidupan ini seringkali membawa kita pada fase penantian. Menanti jawaban doa, menanti terwujudnya impian atau cita-cita kita, menanti kesembuhan, menanti jalan keluar dari masalah, atau sekedar menanti waktu Tuhan yang seringkali tidak secepat dengan apa yang kita inginkan. Dalam masa-masa penantian seperti inilah, apalagi jika diiringi dengan berbagai macam cobaan dan kesulitan yang silih berganti, tidak jarang hati kita merasa lelah, merasa cemas, bahkan beberapa orang menjadi putus asa. Kekuatan diri terasa menipis, dan pengharapan duniawi seringkali menghasilkan kekecewaan. Namun sebagai orang percaya, kita memiliki jangkar yang teguh di tengah badai kehidupan yang sedang terjadi. Pengharapan yang hanya kita taruh di dalam hadirat Tuhan. Penantian bukanlah tanda Tuhan meninggalkan kita, melainkan seringkali merupakan suatu proses ilahi untuk membentuk, untuk memurnikan, dan untuk menguatkan iman kita. Disinilah kekuatan sejati yang kita akan temukan, bukan pada kemampuan atau situasi kita, melainkan pada Tuhan yang memegang kendali atas segala sesuatunya, dan Tuhan yang tidak pernah sedetik pun meninggalkan kita. Mari kita baca firman Tuhan pada Ratapan pasal 3 ayat 22 sampai 25. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan-Mu. Tuhan adalah bagianku, kata jiwaku. Oleh sebab itu aku berharap kepadanya. Tuhan adalah baik bagi orang yang berharap kepadanya, bagi jiwa yang mencari Dia. Saudaraku, ayat-ayat emas ini diambil dari kitab Ratapan, merupakan lentera di tengah kegelapan. Sebuah nyanyian pengharapan di tengah ratapan kesedihan. Mari kita perdalam makna akan ayat-ayat
setiap kata yang terdapat dalam ayat-ayat ini. Yang pertama, tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan-Mu. Saudaraku, kata kasih setia Tuhan ini adalah janji mutlak dari Allah bagi umat-Nya. Kasih-Nya tidak bergantung pada perbuatan kita, tetapi itu adalah karakter Tuhan yang memang penuh kasih sayang. Sedangkan kata rahmat-Nya selalu baru. Hal ini berbicara bahwa setiap pagi adalah suatu kesempatan yang baru untuk kita dapat menerima anugerah Tuhan. Rahmat-Nya tidak pernah habis, selalu tersedia bagi mereka yang mau menerimanya. Allah itu selalu setia pada janji-janjinya. Kita dapat mempercayainya sepenuhnya, bahkan dalam situasi yang paling sulit sekalipun. Yang kedua, Tuhan adalah bagianku, kata jiwaku. Oleh sebab itu aku berharap kepadanya. Ketika kita menjadikan Tuhan sebagai bagian dari hidup kita akan menemukan suatu kepastian dan suatu tujuan yang jelas. Di saat kita dengan sadar menyadari bahwa Tuhan itu adalah sumber bagi hidup kita, maka akan selalu ada harapan-harapan yang baru. Harapan adalah kekuatan yang luar biasa. Dengan berharap hanya kepada Tuhan, kita akan menemukan kekuatan untuk dapat menghadapi segala tantangan, kesulitan, dan persoalan kehidupan. Yang ketiga, Tuhan adalah baik bagi orang yang berharap kepadanya, bagi jiwa yang mencari Dia. Saudaraku, mengerti dan pahamilah bahwa kebaikan Tuhan itu nyata terjadi dalam hidup setiap umat-Nya yang setia. Tuhan selalu bertindak demi kebaikan umat-Nya, bahkan ketika kita tidak memahami sekalipun. Biarlah dalam hidup kita, hati kita ini senantiasa dipenuhi oleh kerinduan untuk senantiasa mau mencari wajah Tuhan. Ketika kita mencari Tuhan dengan segenap kekuatan kita, hal ini berarti bahwa kita ini merindukan kehadiran Tuhan dalam hidup kita. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, di tengah penderitaan kita masih memiliki pengharapan. Sekalipun hidup terasa pahit dan penuh dengan duka, kasih setia Tuhan tetap menjadi sandaran bagi kita. Kasih karunia Allah adalah baru setiap hari. Setiap pagi adalah kesempatan untuk memulai lagi, untuk kita dapat menerima anugerah berkat-berkat pemulihan Tuhan, dan juga kita diberi kekuatan yang baru untuk menghadapi masalah yang ada. Dan semuanya itu dari Tuhan. Tuhan itu selalu mendengarkan, selalu menjawab doa kita. Ketika kita berharap untuk mencari Dia akan hadir dalam hidup kita. Ini bukan sekedar kata-kata, tetapi sebuah kebenaran yang sangat mendasar. Allah kita adalah Allah yang pribadi, yang peduli akan setiap detail kehidupan kita. Ketika kita berdoa, Tuhan itu mendengar setiap kata, setiap keluhan, setiap harapan kita. Saudaraku, jawaban Tuhan itu mungkin tidak selalu sesuai dengan apa yang kita harapkan. Tetapi Dia itu selalu menjawab. Kadang jawabannya Tuhan adalah ya, kadang tidak. Dan
seringkali tunggu dulu. Namun setiap jawaban adalah hal yang terbaik bagi kita. Karena Tuhan itu mengetahui apa yang benar-benar yang menjadi kebutuhan kita. Ketika kita mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh, kita akan merasakan kehadirannya dalam hidup kita. Kehadirannya akan membawa damai, sukacita, dan kekuatan yang melampaui segala pengertian kita. Janji Tuhan bahwa Dia itu selalu mendengarkan dan menjawab doa kita adalah anugerah yang tidak ternilai. Mari kita terus mencari Tuhan dan mempercayai setiap janji-janjinya. Dengan demikian, kita akan mengalami hidup yang penuh makna, hidup yang penuh damai dan sukacita. Haleluya, Tuhan memberkati kita semua. Mari kita tutup renungan ini dengan berdoa. Ya Bapa Surgawi, Allah sumber segala kekuatan dan pengharapan, kami datang ke hadapan-Mu pada saat ini dengan hati yang terbuka. Kami menyadari bahwa hidup ini seringkali membawa kami pada masa-masa penantian. Masa-masa di mana jawaban belum kunjung tiba. Masa-masa di mana rencana kami terasa tertunda. Dan masa-masa di mana kami dihadapkan pada berbagai pencobaan dan ketidakpastian. Tuhan, Engkau mengenal setiap hati kami. Engkau tahu beban yang mungkin sedang kami pikul, kekhawatiran yang diam-diam menggerogoti, dan kelelahan yang kadang membuat kami ingin menyerah. Dalam penantian ini ya Tuhan, terkadang iman kami diuji, kesabaran kami menjadi menipis, dan pandangan kami mulai beralih dari Engkau kepada keadaan atau persoalan di sekitar kami. Ampuni kami ya Tuhan, apabila kami seringkali mengandalkan kekuatan kami sendiri dan pengertian kami sendiri. Ampuni kami apabila kami mudah goyah dan kehilangan pengharapan ketika segala sesuatu tidak berjalan sesuai dengan keinginan kami. Ampuni kami ya Bapa, bila kami lupa bahwa Engkaulah Alfa dan Omega, yang memulai dan yang menyelesaikan segala sesuatu tepat pada waktunya. Terima kasih Bapa untuk janji-Mu yang tidak pernah berubah. Terima kasih karena di tengah penantian dan cobaan, Engkau tetap setia menyertai kami. Firman-Mu mengajarkan kami bahwa pencobaan yang kami alami tidak melebihi kekuatan kami, dan pada waktunya Engkau akan memberikan jalan keluar, sehingga kami sanggup menanggungnya. Engkau juga berjanji bahwa rancangan-Mu bagi kami adalah rancangan damai sejahtera untuk memberikan hari depan yang penuh harapan. Terima kasih Tuhan, segala hormat, pujian, dan ucapan syukur hanya bagi-Mu Allah yang kudus. Saudaraku, bukalah hatimu dan tengadahkan tanganmu. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi, cinta kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dan penghiburan Roh Kudus, menyertai kita semua sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Dalam berkat Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan saudaraku semua, biarlah melalui renungan pengharapan baru dari channel Terang Jalanku ini dapat membangun kehidupan kita semakin bertumbuh dalam kebenaran Tuhan. Saudaraku, di tengah badai kehidupan dan penantian yang panjang, mari kita teguhkan hati kita. Ingatlah, kekuatan sejati kita hanya ada di dalam Tuhan. Teruslah berharap hanya kepada Tuhan, karena Tuhan itu setia dan tidak pernah meninggalkan kita.
Roh Kudus senantiasa menolongmu dan menuntunmu untuk dapat hidup dalam jalan kebenaran Tuhan. Saudaraku, saya sangat senang sekali dan berterima kasih jika Anda berkenan memberikan komentar pada konten video ini dan bagikan renungan ini pada teman dan sahabat Anda agar mereka diberkati juga melalui renungan ini. Terima kasih saudaraku, sampai bertemu kembali. Shalom, Tuhan memberkati.